Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami tim Raja Daupun Pahyang, dengan saya Sarah Abista selaku pembicara pertama. Adapun rekan saya Yanuar Wirafatrawan selaku pembicara kedua di pihak pro, dan Erik Cehanes selaku pembicara ketiga di pihak kontra. Dengan mosi perdebatan pengaturan pengawasan konten penyedia layanan video on demand oleh Komisi Penyiaran Indonesia dalam Undang-Undang Penyiaran. Dewan Juri yang terhormat, dalam pembukaan konstitusi, salah satu tujuan negara Indonesia ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut pemahaman Profesor Asep Porlan, cerdas dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya sekedar bangsa yang pintar, berwawasan luas atau berpengetahuan, tetapi jauh lebih mendasar daripada itu, bahwa kehidupan bangsa yang cerdas meliputi berketuhanan, berperi kemanusiaan, berbudi pekerti luhur, dan berbudaya. Salah satu cara bagi negara untuk mendidik masyarakat agar memiliki budi pekerti yang luhur yang dengan memberikan layanan berupa tayangan yang sesuai dengan kaidah moral masyarakat, agar nantinya masyarakat tidak mendapatkan pengaruh buruk dari tayangan yang tersedia. Layanan video on demand atau yang selanjutnya akan saya sebut sebagai VOD sebagai salah satu wujud nyata kemudahan masyarakat di era teknologi digital untuk memperoleh informasi maupun hiburan berupa video melalui jaringan internet. Mengenai definisi VOD, ialah suatu sistem dalam penyajian video agar penggunanya dapat memilih program sesuai dengan keinginannya. Adapun kami memberikan salah satu contoh penyedia layanan VOD ialah Netflix, yang mana dalam menyajikan kontennya, Netflix dapat menyajikan konten orisinil yang merupakan diproduksi langsung oleh pihak Netflix dan juga konten non-orisinil yang merupakan hasil kerjasama antara pihak Netflix dengan beberapa produser film. Terkait mosi perdebatan, konten layanan VOD menjadi fokus utama pembahasan kali ini sebab beberapa tahun terakhir terdapat pemblokiran terhadap Netflix yang dilakukan oleh salah satu provider di Indonesia, yang mana salah satu alasannya bahwa konten yang disediakan bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di masyarakat Indonesia seperti mengandung unsur sara dan pornografi. Berdasarkan hal tersebut, tak sedikit masyarakat yang setuju akan pengawasan konten VOD oleh negara yang bertujuan agar para penyedia layanan VOD dapat lebih mempertanggungjawabkan konten-konten yang ia sediakan. Berangkat dari pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang menegaskan bahwa penyiaran merupakan kegiatan pemancar luasan siaran menggunakan spektrum frekuensi radio untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah rumusan pasal tersebut dianggap belum menjangkau mengenai VOD, sebagaimana yang dikatakan oleh pakar hukum komunikasi dan informatika Rahmani Puspita Dewi bahwa layanan VOD tidak dapat diterima secara serentak sebagaimana penyiaran pada umumnya. Sehingga berdasarkan status quo saat ini, layanan VOD tidak dapat diawasi oleh KPI dalam Undang-Undang Penyiaran. Selain itu, latar belakang mosi terkait konten VOD yang kontroversi, adapun persoalan MNC Group yang mana mengajukan judicial review terkait Undang-Undang Penyiaran agar setiap siaran yang menggunakan internet dapat tunduk pada Undang-Undang Penyiaran. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan latar belakang inilah maka menjadi pertanyaan, apakah konten penyedia layanan VOD patut untuk diatur pengawasannya oleh KPI dalam Undang-Undang Penyiaran? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, mewakili masyarakat yang menyetujui adanya pengawasan oleh KPI terhadap konten VOD, pihak pro meyakini bahwa dengan lembaga KPI dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dari konten-konten yang tidak sesuai dengan moral bangsa, yakni dengan dilakukan perubahan terhadap beberapa aturan dalam Undang-Undang Penyiaran. Namun dengan wacana pengawasan tersebut, tak sedikit dari masyarakat yang berpihak di sisi kontra dengan alasan bahwa pengawasan VOD oleh KPI tidaklah tepat karena adanya perbedaan substansi VOD dengan penyiaran konvensional. Serta lebih tepat rasanya apabila pengawasan pada konten cukup dilakukan oleh internal pihak penyedia layanan VOD. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, berangkat dari argumentasi dasar tersebutlah, kedua rekan saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai alasan mereka menyetujui ataupun menolak mosi perdebatan kali ini. Sekian pembukaan dari saya dan selamat menyaksikan. Terima kasih, Dewan Juri yang terhormat. Seperti yang telah dikatakan pembicara pertama kami, bahwa tujuan negara Indonesia yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Adapun langkah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut yakni dengan mengawasi konten-konten negatif dari penyiaran video on demand. Mengapa hal tersebut perlu diawasi? Karena konten-konten dalam penyiaran video on demand dapat mengakibatkan perubahan moral dari masyarakat itu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan Stein, seorang ahli psikologi Amerika, moral seseorang dapat berubah karena faktor-faktor lingkungannya. Sehingga penyiaran video on demand sebagai ruang lingkup lingkungan tersebut dikhawatirkan akan merubah moral manusia. Oleh karena itu, saya menyetujui mosi perdebatan kali ini untuk melindungi masyarakat Indonesia dari konten yang tidak sesuai dengan moralitas bangsa. Silakan. Saat ini, dalam mengawasi penyiaran konvensional saja kinerja KPI belum maksimal. Lantas, bagaimana kita bisa berharap ketika nantinya konten video on demand diawasi oleh KPI, maka tujuan pengawasan tim pro akan terwujud? Terima kasih, saya pun menyadari bahwa perbedaan budaya dan masyarakat tiap daerah mengakibatkan tolak ukur moralitas yang berbeda. Namun, meskipun terdapat perbedaan, tetap saja ada moral-moral yang bersifat general dan saya yakin bahwa tidak ada satupun daerah di Indonesia yang menganggap konten sara dan pornografi dalam penyiaran VOD sudah dianggap baik. Melanjuti bangunan argumentasi, Dewan Juri yang terhormat perlu diketahui bahwa status quo saat ini dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran belum mengakomodir pengaturan pengawasan konten video on demand. Dan hal tersebut bertolak belakang dengan perkataan dari Profesor Sajipto Raharjo yang mengatakan bahwa hukum terus berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga menjadi urgensi bagi pemerintah untuk membuat aturan mengenai pengawasan video on demand dengan pertimbangan perlindungan masyarakat serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun alasan lain saya menyetujui mosi perdebatan kali ini dikarenakan terdapat ketidakadilan dalam pelaksanaan kegiatan penyiaran. Seperti yang kita ketahui, status quo saat ini hanya mengakomodir lembaga konvensional dan hal tersebut berdampak kerugian kepada lembaga konvensional sebab harus mengikuti Undang-Undang Penyiaran dan P3SPS milik KPI yang menyatakan bahwa lembaga konvensional harus memenuhi asas penyiaran, persyaratan penyiaran, izin penyiaran, hingga pengawasan penyiaran. Sehingga menjadi tidak adil bagi lembaga konvensional sebab penyedia layanan VOD tidak terikat dengan aturan kegiatan penyiaran tersebut. Selain itu, dengan ketidakadilan dalam kegiatan penyiaran tersebut mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat karena mendapatkan konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, saya menyetujui mosi perdebatan kali ini untuk melindungi masyarakat Indonesia dengan konten yang sesuai moralitas bangsa. Dan di sini saya akan memberikan beberapa solusi, yakni yang pertama mendesak lembaga legislatif untuk membuat aturan baru terhadap Undang-Undang Penyiaran dan memperluas definisi penyiaran. Sebab dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penyiaran belum mengakomodir perkembangan zaman. Undang-undang tersebut hanya mengatur penyiaran konvensional yang menggunakan spektrum frekuensi radio serta diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat. Artinya, hanya TV dan radio yang tercakup dalam definisi penyiaran tersebut. Namun, jika kita merujuk pada definisi penyiaran secara luas, menurut Ben Haneke, seorang ahli radio siaran, mengatakan bahwa penyiaran merupakan suatu usaha untuk mengkomunikasikan informasi untuk memberitahukan sesuatu kepada masyarakat. Dan hal tersebut sama dengan esensi dari mekanisme penyiaran VOD yang juga mengkomunikasikan informasi berupa acara TV, serial, dan film kepada masyarakat. Artinya, VOD merupakan ruang lingkup dari definisi penyiaran secara luas. Sehingga dengan terpenuhnya VOD ke dalam definisi penyiaran, maka sudah semestinya pemerintah Indonesia membuat aturan baru mengenai definisi penyiaran. Adapun solusi kedua saya, yakni mempertahankan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga independen dalam Undang-Undang Penyiaran. Silakan. Saat ini dalam mengawasi penyiaran konvensional saja kinerja KPI belum maksimal. Lantas bagaimana kita bisa berharap ketika nantinya konten video on demand diawasi oleh KPI, maka tujuan pengawasan tim pro akan terwujud? Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, tidak ada satupun lembaga yang memiliki kesempurnaan. Kekurangan yang dimiliki KPI masih bisa diperbaiki dalam hal pengawasannya.
Namun jika kita melihat dari segi substansi, KPI memiliki kualitas dalam hal pengawasan. Hal tersebut dapat dilihat pada aturan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran milik KPI. Yang dijelaskan di dalam pasal 4 bahwa aturan yang dimiliki KPI harus ditaati oleh pelaku penyiaran, yakni menghormati norma, nilai agama, serta menjunjung tinggi kepentingan publik. Selain itu, di dalam pasal 5 disebutkan bahwa pelaku penyiaran dalam menyusun standar penyiaran harus sesuai dengan norma kesusilaan, kesopanan, dan nilai-nilai agama. Sehingga dari kedua pasal tersebut dapat dikatakan bahwa KPI memiliki kapasitas dalam hal pengawasan sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Selanjutnya, solusi saya yang ketiga, apabila nantinya penyedia layanan VOD telah masuk ke dalam Undang-Undang Penyiaran baru, maka harus melaksanakan perintah dalam Surat Edaran Kominfo Nomor 3 Tahun 2016 yang menganjurkan bahwa penyedia layanan OTT wajib mendirikan bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan berdasarkan surat edaran menteri tersebut, maka akan ada aturan baru bahwa nantinya BUT penyedia layanan VOD dapat diawasi oleh KPI. Sehingga sanksi administrasi yang terdapat dalam pasal 75 P3 SPS yang berupa teguran, pembukuan kegiatan hingga pencabutan izin penyelenggaraan siaran dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, dengan penjelasan dan solusi yang saya telah gagas, maka terpenuhinya perlindungan masyarakat terhadap konten negatif juga mengisi kekosongan hukum akibat dari perkembangan zaman hingga adanya persamaan hukum antara penyiaran konvensional dengan penyiaran VOD. Dan tidak ada lagi alasan bagi tim kontra untuk menolak mosi perdebatan kali ini. Sekian dari saya, terima kasih. Salam sejahtera bagi seluruh Dewan Juri yang terhormat yang menonton video perdebatan pada kali ini. Perkenalkan, saya Erik Janes selaku pihak kontra yang menolak adanya pengaturan pengawasan konten media layanan video on demand oleh KPI dalam Undang-Undang Penyiaran. Namun, sebelum saya memasuki bangunan argumentasi, izinkan saya terlebih dahulu untuk mengoreksi kesalahan berpikir dari tim pro. Tim pro membawa solusi untuk mengubah Undang-Undang Penyiaran guna memasukkan konten video on demand sebagai salah satu bentuk penyiaran. Namun, mengingat perkembangan teknologi yang sangat cepat dan hukum akan selalu satu langkah di belakang perkembangan zaman, saya rasa jika nantinya kita kerap melakukan revisi undang-undang dikarenakan munculnya varian-varian baru dari siaran, tidak akan menjawab kebutuhan hukum di Indonesia. Justru, pengawasan oleh penyedia layanan dan masyarakat akan lebih baik, karena mereka lah yang merasakan perkembangan zaman tersebut, dan mereka pun merupakan pihak yang paling cepat mengikuti perkembangan zaman. Dan ada pun alasan mengapa saya menolak mosi perdebatan pada kali ini, yakni dikarenakan tidak dibutuhkannya lagi pengawasan eksternal terhadap konten video on demand, di mana sudah terdapat mekanisme pengawasan yang baik dari pihak penyedia layanan dan juga pengawasan dari publik. Dan di sisi lain, KPI juga bukan merupakan lembaga yang tepat untuk melakukan pengawasan terhadap konten video on demand. Pada dasarnya, terdapat dua perbedaan krusial di antara aktivitas yang dilakukan oleh penyiaran konvensional dan siaran konten video on demand, sehingga membuat konten siaran konvensional perlu diawasi, dan di sisi lain konten video on demand tidak perlu diawasi oleh pihak eksternal seperti KPI. Di mana alasan itu yang pertama, dikarenakan terdapat perbedaan mengenai waktu penerimaan konten siaran. Dalam penyiaran konvensional, terdapat konten siaran diterima secara serentak dan bersamaan. Berbeda dengan video on demand, di mana konten diterima dengan waktu yang dapat ditentukan oleh pengguna sendiri, sesuai dengan pilihan mereka. Dengan adanya perbedaan waktu penerimaan itu, membuat proses filterisasi juga berbeda. Proses filter yang dilakukan pada penyiaran konvensional, konten tidak dapat dibatasi dengan baik, dikarenakan sifatnya yang serentak dan bersamaan, dan dapat diakses langsung di depan layar kaca tanpa ada filter yang lebih lanjut. Berbeda dengan video on demand, di mana konten yang akan ditayangkan sudah menjalani proses filter dari penyedia layanan, mengingat mereka lah satu-satunya pihak yang dapat mengunggah konten tayangannya. Kemudian, di saat sudah ditayangkan, juga terdapat klasifikasi tontonan sesuai dengan umur, dan itu juga dilengkapi dengan adanya fitur pengawasan dari orang tua atau parental guidance. Ditambah lagi pengawasan oleh publik, di mana mereka dapat memberlakukan fitur report di saat ada tayangan
yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai atau melanggar aturan seperti yang sudah tertera pada angka 5.6 Surat Edaran Kominfo nomor 3 tahun 2016 mengenai larangan muatan konten di internet. Dan konten yang dianggap melanggar tersebut akan diberlakukan fitur takedown oleh pihak penyedia layanan video on demand, di mana hal ini menandakan bahwa sudah terdapat sistem self regulatory yang baik pada ranah video on demand. Silakan. Pengawasan self regulatory untuk mengatasi keresahan masyarakat tidaklah relevan sebab pedomannya belum tentu sesuai dengan moral masyarakat. Berbeda dengan KPI yang memiliki pedoman yang sesuai serta sanksi yang mengikat guna menjamin ketaatan perusahaan. Justru hal tersebut relevan. Hal moral yang Anda perdebatkan dari tadi itu berasal dari masyarakat sendiri. Sehingga akan lebih baik jika penilaian moral seperti itu dikembalikan kembali ke masyarakat. Karena mereka lah yang pada akhirnya akan menilai apakah sesuatu sesuai atau tidak dengan moral mereka. Justru jika nantinya penafsiran moral dilakukan secara sepihak oleh KPI, hal tersebut kemudian membuat menurunnya minat berbisnis penyedia layanan video on demand hingga mencabut layanan Indonesia dikarenakan terlalu banyak batasan yang mengekang. Mengakibatkan Indonesia akan kehilangan sumber pemasukan pajak dari penyedia layanan video on demand. Terima kasih, lanjut berargumentasi. Dari itu, kita dapat melihat bahwa memang dua jenis penyiaran ini berbeda. Oleh karena itu, dua hal tersebut tidak dapat disamakan. Sehingga tidak terdapat ketidakadilan dalam hal persaingan ini. Dikarenakan aktivitas yang dilakukan sudah jelas berbeda. Sehingga aturan main kedua hal itu jugalah harus berbeda. Selain dengan adanya perbedaan tersebut, sehingga konten video on demand tidak memerlukan pengawasan eksternal dari KPI, pengawasan dilakukan oleh KPI pun dikhawatirkan tidak akan berjalan secara efektif. Dikarenakan KPI sendiri pernah mengakui bahwa mereka belum maksimal dalam menjalankan tugasnya, yaitu melakukan pengawasan terhadap penyiaran konvensional. Seperti yang diungkapkan oleh Dara Nasution selaku penggagas tagar KPI Jangan Urusin Netflix, yaitu KPI belum maksimal dalam melaksanakan pemantauan kuota iklan, politisasi televisi, dan juga KPI hanya menanggapi hal-hal yang viral saja. Silakan. Permasalahan yang terdapat dalam KPI merupakan permasalahan pelaksanaan dan bukan substansi. Karena melihat P3SPS yang dimiliki KPI, maka jelas substansi pengawasannya sudah baik dan sesuai dengan moralitas bangsa. Di samping kinerja KPI yang buruk, sudah dijelaskan pada poin substansi bahwa pengawasan sedemikian rupa hanya perlu diberlakukan pada konten siaran konvensional, yang dimana siarannya diterima secara serentak dan bersamaan. Sedangkan konten video on demand tidak memerlukan pengawasan eksternal dari pihak manapun termaksud KPI. Terima kasih, melanjuti bangunan argumentasi. Dengan adanya sistem self regulatory yang baik tersebut semakin menjelaskan bahwa mengapa konten video on demand tidak perlu diawasi oleh pihak eksternal yaitu KPI. Dan nantinya sistem self regulatory tersebut akan dituangkan dalam sebuah asosiasi yang berisikan para penyedia layanan video on demand yang turut melibatkan pengguna layanan. Di mana asosiasi tersebutlah yang akan memandu, mengontrol dan mengorganisir agar sistem self regulatory berjalan secara baik dan efektif. Dan juga saya menyarankan bahwa nantinya setiap penyedia layanan video on demand harus mewajibkan para konsumennya untuk melakukan verifikasi menggunakan KTP di saat hendak melakukan pembuatan akun atau melakukan proses pembayaran, guna untuk lebih menjamin pelaksanaan pengawasan konten oleh orang tua. Dan sebagai penutup, alangkah lebih baiknya lagi jika masyarakat Indonesia melakukan edukasi atau pendidikan konten bagi diri mereka sendiri, keluarga ataupun masyarakat sekitar. Sekian argumentasi dari saya pamit undur diri dan terima kasih. Dewan juri yang terhormat menyimpulkan argumentasi dalam perdebatan ini berdasarkan latar belakang mosi, pesatnya perkembangan teknologi, norma yang hidup di masyarakat, dan daya jangkau undang-undang penyiaran saat ini menjadi 3 faktor utama dibutuhkan adanya pengaturan pengawasan yang tepat bagi konten penyedia layanan VOD. Namun siapakah dan bagaimanakah pengawasan yang patut dilakukan dalam keadaan saat ini? Dilihat dari kacamata pihak pro yang menginginkan adanya pengaturan pengawasan VOD oleh KPI dalam Undang-Undang Penyiaran. Karena KPI yang berwenang sebagai pengawas dan pengatur dalam hal penyiaran berdasarkan substansi kontennya agar sesuai dengan nilai konstitusi dan Pancasila. Sehingga nantinya dalam Undang-Undang Penyiaran akan dilakukan perubahan yang mencakup penyiaran melalui internet dan VOD dapat diawasi langsung oleh KPI.
Dilihat dari sudut yang berbeda, pihak kontra menyatakan bahwa pengawasan VOD oleh KPI tidaklah tepat dan tidak dapat dipersamakan dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Penyiaran. Karena dari segi penggunaan medium, jadwal pemancaran, dan proses filterisasi antara layanan VOD dan penyiaran konvensional jelas sangatlah berbeda. Dan KPI belum maksimal dalam mengawasi penyiaran konvensional. Sehingga lebih tepat dengan adanya mekanisme pengawasan internal dan publik dalam bidang VOD melalui sistem self-regulatory. Terhormat, demikian pemaparan argumentasi yang telah disampaikan secara nyata dan konsisten oleh kedua rekan saya. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun sejatinya kedua sisi memiliki tujuan yang mulia, yaitu agar konten VOD dapat sesuai dengan tujuan negara Indonesia. Kami di sini tidak ingin Indonesia mencerminkan sebagai negara yang hukumnya berada di belakang perkembangan zaman. Kami tim Raja Dapun Tahyang pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.